Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Harapan saya teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan video ini semua dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Dan selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman muslim yang sedang menunaikan. Mudah-mudahan nih, ini sudah hampir pertengahan bulan Ramadan, semua puasanya masih lancar. Ya, semua puasanya masih semangat tentunya. Dan mudah-mudahan ibadah puasa kita juga diterima Allah, diampuni dosa-dosa kita, dan kita dibimbing terus agar ibadah kita makin lebih baik di hari-hari kemudian. Ini masih sisa setengah bulan lagi nih ya. Dan teman-teman, alhamdulillah di kesempatan ini saya coba sedikit berbagi cerita nanti bersama sahabat saya yang ini luar biasa, bisa menginspirasi teman-teman semua. Jadi teman-teman yang sudah menyaksikan video ini nanti tonton sampai selesai, karena saya akan kenalkan seorang teman yang luar biasa. Beliau perantauan dan sekarang bisa menjadi seorang wirausahawan yang lumayan sukses dan bisa menghasilkan sesuatu yang bisa membahagiakan keluarganya. Dan yang luar biasa adalah berangkatnya itu dari nol, dari tanpa modal. Jadi kenapa ini saya tayangkan teman-teman? Karena saat ini masih era pandemi, di mana negeri kita ini belum terbebas dari wabah corona, dan efek dari wabah corona yang kita tahu adalah ekonomi menurun. Banyak usaha-usaha yang bahkan sampai tutup, dan banyak orang-orang yang mau bangkit dari keterpurukan ini masih kesulitan. Ada banyak tantangan yang kita hadapi di era pandemi ya. Nah, tetapi alhamdulillah untuk teman-teman para pelaku usaha online ya, ini bisa bertahan, itu luar biasa. Jadi kita bisa belajar dari pelaku-pelaku online marketing. Mereka justru bisa bertahan, bisa survive. Dan kerennya, kita saat ini dimudahkan dengan sarana-sarana ya seperti gadget, ya handphone yang bisa kita jadikan sarana bisnis. Dan ini bisa dilakukan oleh semua orang, walaupun dia tidak melek teknologi. Ya saya sendiri, saya sering ngomong, saya ini orang gaptek, tapi saya bisa membangun usaha dengan online gitu. Saya orang gaptek. Jadi itu yang perlu teman-teman bisa ambil pelajarannya, bahwa semua bisa menjadi pengusaha dengan online marketing ya, tanpa modal, tanpa hutang ya, dan hanya dengan memanfaatkan gadget. Nah, teman yang satu ini yang akan saya hadirkan ini adalah salah satu bukti bahwa beliau juga bukan dari orang yang pakar internet marketing, tetapi juga bisa merubah hidupnya, ya bisa membahagiakan keluarganya, bisa mendapatkan atau meraih impian-impiannya, ya hanya dengan main handphone, dan bisa menjadi bisnis yang dibangun. Dan menurut saya, walaupun pandemi pun masih tetap menghasilkan penghasilan yang fantastis. Jadi simak baik-baik, ambil pelajarannya dari obrolan kita. Dan mudah-mudahan video sederhana ini bisa menginspirasi, bisa menambah ilmu untuk teman-teman semua yang menyaksikan. Dan yang penting semangat, optimis. Ya, pandemi biarkan menyerang negeri ini, tapi semangat nggak boleh padam. Semangat nggak boleh turun. Optimis, ambisius tetap harus ada, karena kita punya banyak cara ya untuk bisa sukses. Nah, saya akan saya akan kenalkan ke teman-teman semua dengan sahabat saya. Beliau adalah Mas Sapri, yang nanti kita ngobrol lah asal dari mana, merantau kemana, dan sekarang sudah bisa apa yang diraih dalam kehidupannya setelah berbisnis online, dan apa saja yang dilakukan. Kok bisa orang gaptek bisa sukses di bisnis online. Nah, saya kenal kepada teman-teman. Ini dia Mas Sapri. Assalamualaikum Mas Sapri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jelas ya, kita bisa terkonek ya. Ya, kita ngobrol nih Mas Sapri. Biar teman-teman yang menyaksikan video ini tahu, Mas Sapri sendiri asal dari mana, Mas Sapri? Saya asalnya dari Lampung, dari pesisir barat, kalau sekarang itu ya. Kalau dulu itu Lampung Barat, setelah pemekaran beberapa tahun jadi pesisir barat. Saya merantau itu semenjak lulus SMA itu, Pak. Oh, semenjak lulus SMA tahun berapa itu? Kita tahun 2008 itu. Wow, 2008 sudah merasa habis lebaran nyoba merantau lah gitu. Ya, biasa untuk merubah. Karena kan kalau di kampung kan ya
kegiatan di kampung kan bikin batu bata gitu. Oh, sebelumnya di kampung itu biasa memang gitu ya. Di kampung orang-orang lebih banyak ini ya, produksi batu bata ya. Ya, batu bata gitu. Jadi ya pengen coba sesuatu yang merantau gitu. Iya, merantau. Nah, merantau terus menginjakan kaki di mana itu? Untuk pertama kali merantau saya di Bogor, tepatnya di Cibinong. Semenjak di situ nggak pernah kemana-mana memang. Sampai saat ini ya? Iya, sampai saat ini Pak. Sampai saat ini di Bogor. Jadi, iya Pak. Mas Sapri boleh cerita dikit. Mas Sapri pertama kali berbisnis online kan, kita tahu nanti kita bisa ceritakan bagaimana Mas Sapri mulai meraih sukses dengan berbisnis online. Nah, awalnya sih kenalan dengan bisnis online itu gimana Mas Sapri? Untuk awalnya saya seorang background saya kan merantau kerja ya di pabrik Pak. Semenjak kerja di pabrik, saya rasa ya biasalah kalau di pabrik itu kan ya gaji akhir bulan gitu kan. Iya. Kadang-kadang pertengahan bulan udah clearan gitu. Nah, awal saya bisnis online itu karena berpikir dari kondisi Pak sebenarnya Pak, karena kalau hanya mengandalkan dari gaji di pabrik itu kurang memenuhi lah gitu kan. Ya mungkin kalau dicukup-cukupkan ya cukup lah, secukup-cukupkan. Kadang-kadang juga ada minus juga gitu kan, gitu kan kebutuhan. Akhirnya saya berpikir kalau begini terus mau bagaimana gitu kan. Iya. Kontrakan, keperluan lain-lain. Akhirnya saya memutuskan untuk cari sampingan Pak. Itu masih jadi masih kerja di pabrik kemudian cari sampingan ya? Iya bisa. Karena memang perusahaan tempat saya bekerja itu bebas bawa HP gitu kan. Hanya cari sampingan yang nggak memakan waktu tapi bisa fleksibel itu, kayaknya saya menemukan ya bisnis online gitu. Ya cobalah bisnis online gitu Pak. Dari bisnis online itu awalnya belum menemukan produk yang tepat gitu, masih belum ada lah bisa dibilang gitu kan. Jadi nggak jelas, ya gitu. Akhirnya kita nggak mengetahui bagaimana terutama dari manfaatnya, dari teknologi produk lah, kita kurang mengetahui lah kalau seperti itu. Oke. Masih palu gada ini ya? Iya, lama-lama itu ketemu sama ini di grup WhatsApp itu Pak, nama penghasilan sekali yang Cilacap. Iya. Ya akhirnya saya, karena beliau itu nge-share testimoni di grup itu, saya langsung tertegun ya karena melihat produk itu ada herbal yang bernama EmbioPro. Itu kan mas kemasan besar. Iya. Baik, Mas Sapri, tahan dulu ceritanya sebentar, kita jeda sejenak untuk iklan yang mau lewat berikut, nanti kita sambung lagi. Jangan kemana-mana teman-teman, setelah ini kita kembali lagi dengan cerita yang makin menarik dari Mas Sapri. Orang biasa memilih herbal biasa, tapi orang yang smart, dia akan memilih EmbioPro. Kenapa? Karena EmbioPro diracik dari bahan-bahan alami kaya manfaat, diekstrak dan difermentasi dengan probiotik. EmbioPro, herbal plus probiotik, solusi 1001 macam penyakit. Baik, kita lanjut Mas Sapri. Ya Mas Sapri, tadi kita sampai obrolan pada saat Mas Sapri kenalan sama Mas Hasan tuh. Itu jadi kenalan sama Mas Hasan itu lewat grup WA ya? Grup WhatsApp. Dari grup WhatsApp dengan Mas Hasan Sobari. Jadi saat itu lihat grup WhatsApp, kemudian lihat ada Mas Hasan mungkin share produk dengan testimoni yang banyak, produk EmbioPro, kemudian Mas Sapri tertarik ya. Nah, apa yang membuat Mas Sapri tertarik kemudian berpikir, wah saya mau jualan EmbioPro yang sebelumnya Mas Sapri jualan palu gada apapun dijual gitu kan. Nah, kemudian melirik EmbioPro gitu. Ya lanjut Mas, silakan. Sebenarnya ketertarikan saya banyak ya pada dari EmbioPro itu kan ya, memang produknya unik sih. EmbioPro itu kan terdiri dari madu, berbagai macam herbal yang kaya manfaat,
ditambah lagi ada probiotiknya gitu. Saya emang awam ya Pak masalah probiotik itu, tapi berkenalan dengan MBioPro itu kan jadi tahu apa itu probiotik buat kesehatan, gitu kan. Tapi dari MBioPro itu sendiri berbeda dari produk yang lain, gitu kan. Saya dalam pikiran itu pertama itu mau solusi. Nah, solusi ya. Kalau kita itu ikut memasarkan MBioPro itu minimal ya kita itu punya niat berbagi solusi buat orang lain yang lagi sakit gitu. Nah, kalau memang pertanyaannya gini Mas Sapri. Jadi Mas Sapri kan sebelumnya mohon maaf bukan orang yang paham herbal karena kerja di pabrik ya. Kerja di pabrik, kemudian mulai jualan online pun palu gada, kemudian ini ada herbal dengan testimoni, kemudian Mas Sapri memutuskan jualan herbal itu walaupun tidak punya pengalaman di herbal, kan tadi Mas Sapri juga katakan tidak punya pengalaman di herbal, tapi punya keyakinan ya bisa memasarkan herbal. Apa yang membuat Mas Sapri yakin? Untuk herbal sih di apa saya jual itu memang saya udah sering. Sudah pernah jual. Oke. Madu gitu ya, jual macam madu ya. Lain gitu kan. Jadi ya apa aja sih sebetulnya, tapi herbalnya udah kenal sedikit gitu. Tapi pas lihat MBioPro itu langsung tek gitu, langsung wah ini mudah-mudahan apa sih, saya sih langsung ngelihat gini ya Pak ya, jadi ini herbal untuk semua usia, untuk segala jenis masalah kesehatan atau segala penyakit, juga expirednya lama, expirednya lama. Yang lebih penting itu testimoni waktu itu masih ratusan Mbak, tapi saya udah merasa puas sih kalau testimoni udah ratusan, dan itu sering share testimoni di Kang Hasan. Jadi di itu ya ngelihat di status itu kan, jadi sering share testimoni itu waktu bagus itu kan. Nah dari situ saya langsung kepo tuh Pak, nanya-nanya Mas Hasan gitu kan. Udah awalnya saya beli harga konsumen, dikiranya mau konsumsi gitu. Iya. Beli eceran pertama ya. Beli eceran iya. Saya jual harga 200.000 waktu itu. Dijual 200.000 iya. Ada ya, tapi sebelum barang ada saya dropshipper dulu, langsung posting gitu kan. Alhamdulillah ada yang nyangkut teman gitu kan. Pas tak coba teman itu memang saya harga konsumen jual harga segitu, teman mau gitu kan. Ya nggak apa-apa lah, ngebantu kata saya, tapi cocok Pak. Cocok. Ya untuk ibunya kalau nggak salah waktu itu sakit ginjal apa. Nah itu konsumen pertama ya. Konsumen pertama itu teman sendiri, teman satu bagian itu Pak. Gitu. Masalahnya di ginjal. Kalau nggak salah waktu itu iya, nggak dapat testimoni kan karena saya baru gitu kan, baru kenal banyak teman di MBioPro gitu, baru kenal Mas Hasan. Akhirnya dari situ saya konsen aja dah ke MBioPro kalau memang ini bagus. Udah banyak testimoni gitu kan, mudah-mudahan pasarnya itu bagus, luas gitu kan. Betul. Ya. Jadi poin pertama yang Mas Sapri sebagai bahan mengambil keputusan mau jualan MBioPro, melihat produk yang pertama sebagai solusi ya. Solusi dari masalah orang lain punya masalah kesehatan, MBioPro sebagai herbal dengan solusi kesembuhan atau jalan kesembuhan. Itu yang membuat tertarik. Kemudian poin yang kedua yang tadi saya tangkap adalah melihat testimoni yang begitu banyak. Ya artinya produk ini memang terbukti karena sudah ada real testimoni ya. Ya jadi lebih yakin ketika kita memasarkan karena testimoni sudah ada. Kemudian tadi expired itu ternyata juga menjadi bahan pertimbangan expired yang lama. Jadi dalam memilih produk salah satu yang dipertimbangkan adalah expired yang lama. Karena kalau expired lama tentu kita akan lebih nyaman, mau stok juga nggak takut gitu ya Mas Sapri ya. Dan Mas Sapri start dari dropshipper ya. Artinya betul-betul nggak modal kan, dropshipper itu sudah bisa mulai memasarkan, walaupun belum punya stok ya, gitu. Iya betul. Dropshipper berapa lama Mas Sapri? Untuk dropshipper itu karena saya mulai yakin ya dengan herbal MBioPro ini Pak. Jadi
setiap hari saya upload itu ada aja yang nanya gitu, teman tetangga gitu kan. Iya. Apalagi di offline-nya juga saya ngobrol-ngobrol ya kan, karena ya pengen berbagi solusi lah gitu kan. Kali ada saudaranya gitu kan, orang tuanya ada yang sakit gitu. Itu untuk dropshipper itu kurang lebih seminggu 2 minggu seminggu 2 minggu Pak. Akhirnya saya memutuskan stok 6 botol dulu gitu. Reseller ya. Iya. Dulu promo reseller tuh 6 botol gitu ya. Ya promo 6 botol jadi reseller, kemudian akhirnya Mas Sapri memberanikan untuk stok untuk belanja paket reseller ya 6 botol. Iya. Nah, setelah jadi reseller tuh apa sih yang dilakukan, posting di mana? Dan mungkin dengan masih jurus-jurus yang seadanya ya. Jurus-jurus seadanya yang Mas Sapri punya, pokoknya posting gitu ya. Gimana Mas Sapri? Iya. Itu sebenarnya masih gaptek ya Pak ya, saya juga cuman ya kalau Android juga belum lama saya pakai gitu. Baru awal-awal masuk grup-grup WA jual beli gitu. Untuk pemasaran sendiri saya di WA sering ya interaksi lah dengan masuk grup-grup, kadang-kadang promosi brutal juga gitu. Iya paham. Jadi memang sebenarnya sesederhana itu. Kalau yang ya teman-teman yang lain yang teman-teman lakukan, saya juga begitu. Intinya memasarkan sebenarnya nggak sesulit yang dibayangkan. Makanya tadi saya bilang orang gaptek pun bisa. Apa? Yang penting bagaimana sebanyak-banyaknya orang tahu produk yang kita tawarkan, kan begitu, sesimpel itu. Nah, kebanyakan orang tuh dibuat sulit sendiri. Oh, nanti saya gaptek, nanti saya nggak punya teknik ini. Sebenarnya itu nggak terlalu butuh teknik banyak. Yang penting kita kenalin deh produk kita ke sebanyak-banyaknya orang lewat grup PA, kan seperti itu ya. Itu lewat status kan, lewat status, lewat broadcast ya di Facebook, di WA gitu. Dan saya yakin saat itu juga Mas Sapri nggak punya ilmu yang seperti para mastah gitu ya. Tapi toh nyatanya tetap bisa ya Mas Sapri ya. Gitu. Ya saya buktikan sendiri Pak. Yang penting kan modalnya itu kan action dulu gitu. Nah, betul. Gitu. Action, setelah action itu ya konsisten. Karena kalau kita action ya setiap hari action aja, walaupun kita belum tahu cara-cara yang pas, itu kan beri waktu kan, insya Allah nih kita cari ilmu lagi gitu kan. Betul. Marketing yang bagus, yang tepat sasaran gitu kan, bisa kita pelajari. Tapi itu untuk jualan MBO Pro, untuk marketing online itu, jualan online itu bisa dari nol gitu, asal kita punya semangat. Iya betul. Dan itu betul-betul dari nol terbukti ya Mas Sapri ya. Iya. Gitu. Action aja dulu Pak. Mas Sapri dulu tuh saya masih ingat tuh kalau kita lihat kirimannya MBO Pro kalau dikirim ke Bogor itu alamat kirimnya kan Mas Sapri tinggal di kontrakan ya saat itu ya kalau saya. Iya. Daerah Cibinong Pak, betul. Daerah Cibinong ya, dan tinggal di kontrakan. Nah, kalau boleh tahu udah berapa lama sih Mas Sapri berarti ya memasarkan MBO Pro ini, dari tahun berapa ya waktunya? Memasarkan MBO Pro seingat saya 2017 Pak. 2017, oke. Ya, 2017. 4 tahun yang lalu. 3 tahunan lah ya, 3 tahun mau 4 tahun. 4 tahun lah ya. Iya, 4 tahun. Kemudian berawal dari kontrakan ya. Apa yang sudah Mas Sapri dapatkan dengan berbisnis MBO Pro lewat online ini? Alhamdulillah sih Pak, kalau dari segi ini ya, pendapatan alhamdulillah, karena memang jualannya terbukti laris ya. Memang barang MBO Pro ini kan dibutuhkan banyak orang gitu. Alhamdulillah repeat ordernya pun tinggi. Repeat order tinggi. Untuk closing itu alhamdulillah bisa tinggi juga gitu per harinya dulu. Ya gitu Pak. Alhamdulillah sekarang udah bisa bikin rumah nggak jauh sih dari kontrakan dulu. Gitu. Iya, nggak kontrak lagi gitu. Iya. Sekarang udah nggak kontrak lagi ya Mas Sapri ya? Iya Pak. Udah 2 tahun Pak pindah Pak. Jadi 2 tahun main MBO Pro itu udah berani, alhamdulillah udah ada lah. Udah rezeki buat bangun. Iya. 2 tahun proses jalanin MBO Pro ya, akhirnya bisa bangun rumah ya. Gitu. Iya. Udah ditempati sekarang rumahnya ini, saya lihat rumahnya bagus. Insya Allah suatu saat saya akan datang silaturahmi ke rumahnya Mas Sapri. Enggak Pak, enggak. Iya. Ditunggu. Ya, rasanya rumah MBO Pro ya. rumah probiotik ini hasil masalah MBO luar biasa. Artinya ini menginspirasi Mas Sapri yang dari Lampung merantau ke Bogor. Kemudian di Bogor kerja di pabrik ya, pertama ya, kerja di pabrik. Di pabrik dulu di bagian apa Mas Sapri?
Dulu di pabrik, di bagian produksi Pak. Di bagian produksi, di tekstil atau di apa? Operator di Astra Member. Oh, oke. Nah, kemudian berpikir kalau di pabrik terus mungkin stuck ya secara income. Mas Sapri mulai berbisnis online sebagai sambilan yang sekarang akhirnya sudah nggak sambilan lagi ya? Iya. Sekarang jadi bisnis betul, sekarang bisnis itu, mandiri. ya semenjak udah merasa lancar lah dan udah mulai agak keteter gitu, akhirnya ya memutuskan untuk resign dari perusahaan. Jadi pengusaha mandiri sekarang statusnya ini. Pengennya fokus Pak, karena kadang kalau kita masuk pagi itu kan ada yang pengen digosen, kita nggak bisa. Betul. Karena kita masih awal itu masih kamu sendiri. Sekarang ada admin, packing dan kirimnya gitu sekarang. Sekarang udah punya karyawan ya Mas Sapri ya? Iya, saudara Pak. Ada karyawan. Kalau dulu statusnya karyawan, sekarang statusnya business owner punya karyawan ya. Dulu digaji, sekarang bayar gaji. Gitu, Masya Allah. Luar biasa. Nah, ini yang bisa kita ambil pelajaran mungkin teman-teman yang lagi menyaksikan video ini, bahwa semua orang bisa jadi pengusaha. Ya, semua orang bisa jadi pengusaha dengan modal kemauan yang penting. Ya, Mas Sapri di sini kita dapat cerita, Mas Sapri juga tanpa modal karena berawal dari dropshipper. Ya, maka ketika teman-teman mau masuk ke bisnis online, cari nih ada sistem dropshipper enggak. Kalau di MBO Pro kebetulan kita memang berikan ada sistem dropshipper. Untuk apa? Untuk teman-teman yang ingin berwirausaha tapi belum punya modal untuk belanja reseller, bisa jadi dropshipper dulu seperti Mas Sapri, kemudian berangkat jadi reseller, dan sekarang Mas Sapri udah jadi agen ya. Udah jadi agen itu kalau kirim 40 karton itu. Nah, artinya tahapannya dari nol, step by step, tidak tergesa-gesa, tidak ada yang fast track di dunia ini tuh, nggak ada yang instan. Tapi kalau kita mau berusaha, ya insya Allah konsisten itulah yang akan membuat kita memetik hasil seperti Mas Sapri yang saat ini sudah memetik hasil yang itu, Mas Sapri ya, gitu. Iya betul. Nah sekarang udah punya, udah statusnya, ya walaupun Mas Sapri memasarkan MBO Pro, Mas Sapri itu statusnya adalah pengusaha mandiri, artinya hubungan dengan MBO Pro Pusat dengan saya ini bukan karyawan, bukan sales, bukan apa, tapi kita berpartner. Saya punya produk, dan Mas Sapri sebagai distributor, sebagai agen itu seperti distributor. Mas Sapri bisa mengatur waktunya, mengatur sistem kerjanya sendiri, pokoknya itu mandiri betul. Dan apa yang dirasakan Mas Sapri saat ini berbandingkan dulu masih jadi karyawan, ya sekarang jadi punya kebebasan waktu tentunya ya. Apa nih buat biar teman-teman makin termotivasi? Intinya yang pertama, tulisan dari perusahaan itu ya seolah-olah ya baru menghirup udara segar. Udara segar. Karena memang kerjanya itu di shift terus Pak ya. Jadi kalau semalam itu kan kadang lebih ini ya. Iya, intinya itu yang pertama. Jadi kita lebih bebas lah gitu mengatur waktu. Kita juga punya waktu luang yang banyak gitu. Bisa lebih fokus untuk online-nya dan juga mengisi waktu dengan ibadah gitu kan. Iya. Banyak kumpul sama keluarga, sama anak istri ya pasti ya. Keluarga, apalagi zaman pandemi begini ya. Ya kita dari rumah aja bisa konsep. Dan sebelum pandemi memang kita terbiasa di rumah aja ya Mas Sapri ya. Iya benar. Sebelum pandemi aja udah biasa di rumah aja. Jadi ketika ada pandemi kita nggak kaget-kaget banget karena ya kita biasa kerja dari rumah gitu kan. Kita cuma online. Nah Mas Sapri saat ini Mas Sapri untuk jualan nih, platform yang dipakai Mas Sapri, akun-akun yang dipakai jualan Mas Sapri itu Facebook, WA atau apa, bisa diceritakan biar teman-teman juga tahu. Sekarang itu Pak, karena memang lambat laun ya, saya awal-awal memang di sosial media, di Facebook itu sampai sekali broadcast ratusan grup itu nyampe di banned Facebook saya. Saking semangatnya untuk berbagi solusi sebenarnya itu hanya semata-mata untuk duit. Nggak sekedar nyepam ya. Iya, ini nyepam kan tapinya jadinya masuk grup di Facebook. Tapi lama-lama sini saya mulai ikut juga di e-commerce kayak di marketplace gitu juga. Biar lebih luas lagi se-Indonesia menjangkau gitu kan. Itu jalan, tapi lambat laun juga database makin banyak ya, dari kontak konsumen yang pernah order juga banyak kan dapat order kan, jadi database gitu Pak. Kadang-kadang lagi ya. Ya konsumen cocok, dia
tergiur juga untuk memasarkan MBO Pro juga karena itu gitu. Iya. Banyak kan reseller dan para agen itu awalnya itu konsumsi Pak. Betul. Karena saudaranya, orang tuanya gitu konsumsi MBO Pro, udah cocok gitu. Akhirnya ya supaya banyak juga gitu kan. Ya kita tawarkan juga gitu Pak. Betul. Supaya orang juga bisa merasakan itu kan. Manfaat dari MBO Pro juga solusi kalau pandemi juga gitu kan. Betul banget. Ya artinya memang inilah uniknya ketika kita memilih produk yang tepat ya, produk yang sudah menjadi solusi. Poin yang kedua tadi adalah expirednya lama, kemudian testimoninya banyak dan habis pakai, maka bisa terjadi repeat order, orang lama beli lagi, terus kita bisa dapat konsumen baru, konsumen lama akhirnya jadi reseller, jadi tim penjualan kita, sehingga omset kita bisa berlipat itu. Dan akhirnya ya tidak heran ketika 2 tahun Mas Sapri fokus masarin MBO Pro sudah bisa menghasilkan 1 buah rumah ya Mas Sapri ya, udah nggak kontrak lagi, sekarang bisa tinggal di rumah. Iya, alhamdulillah. Dan ini masih tinggal di Bogor ya? Masih di Bogor Pak? Iya, masih di Bogor, jadi udah betah di Bogor ya? Iya, udah betah di Bogor ya, alhamdulillah. Mas Sapri, terima kasih waktunya nih. Mungkin ini singkat, tapi mudah-mudahan yang singkat ini bisa menjadi motivasi buat banyak teman Mas Sapri ya. Dan amin. Sama-sama Pak. Mungkin ada sebagai penutup Mas Sapri bisa sedikit kasih pesan atau motivasi atau apa, pokoknya kasih pesan buat penyemangat teman-teman yang lagi nonton video ini, bahwa sebenarnya ya semua bisa lah seperti Mas Sapri ya, karena Mas Sapri sendiri yang basicnya dari Lampung, tahunya bikin bata, merantau ke Bogor, kerja di pabrik, sekarang bisa sukses berbisnis online. Mungkin bisa di-share ke teman-teman pesan apa yang mau Mas Sapri sampaikan ke teman-teman yang mungkin saat ini punya pemikiran ingin berbisnis tapi bingung gitu. Nah mungkin ini bisa jadi solusi. Silakan Mas Sapri. Ya pesannya sih untuk kalau yang teman-teman masih mikir-mikir nih produk apa yang paling pas gitu kan untuk dijadikan zaman pandemi ini kan, alhamdulillah kalau MBO Pro kan tahan ya. Kita tetap survive lah di pandemi gitu Pak. Tetap survive. Alhamdulillah penjualan juga kan cenderung meningkat penjualan terus. Ya. Karena emang produk itu dibutuhkan banyak orang gitu. Dan emang paling pas ya MBO Pro ini kalau untuk solusi bisnis di masa pandemi itu. Ya karena itu udah dibahas tadi ya, itu untuk semua usia, untuk segala penyakit, testimoni udah banyak, record order tinggi gitu. Maka mulai. Kalau kita nggak memulai hanya mikir aja ya cuma nonton sukses nanti ya Mas ya. Iya. Sekarang kalau kita udah melangkah dari awal, insya Allah ada langkah-langkah berikutnya. Yang penting kita konsisten memulai dan pertahankan ya, setiap hari kita mempromosikan. Betul sekali. Supaya makin banyak orang yang tahu gitu Pak. Iya. Pokoknya jangan ragu untuk mulai lah intinya gitu ya. Nanti belajarnya sambil jalan gitu ya, nggak usah nunggu mahir dulu baru mulai. Iya. Nah itu ya. Saat ini kan Mas Sapri masih menerima tim penjualan, masih menerima reseller, juga menerima agen ya. Mas Sapri boleh sebutkan nomornya, barangkali teman-teman ada yang mau jadi tim penjualannya Mas Sapri, silahkan sebutkan nomornya. Terutama nanti untuk area-area Bogor sekitarnya, Jabodetabek mungkin, atau yang dekat-dekat dengan Bogor bisa menghubungi Mas Sapri jika berkeinginan untuk menjadi reseller atau agennya Mas Sapri. Silahkan disebutkan nomor yang bisa dihubungi Mas Sapri. Iya, kami sangat bisa menerima teman-teman welcome untuk reseller, bagus-bagus kalau untuk jadi agen gitu kan. Nomornya 0896 6066 2464. Oke, bisa diulang sekali lagi. 0896 6066 2464. Oke, sip. Nanti kita sertakan juga di teks supaya teman-teman mudah untuk menghubungi jika teman-teman yang menyaksikan video ini udah mulai tergerak nih, bahwa bisa, semua bisa insya Allah, yang penting ada kemauan, ada semangat, konsisten, jangan patah semangat, semua bisa kok seperti Mas Sapri. Dan jika ingin nanti terhubung dengan Mas Sapri, jika ingin menjadi timnya Mas Sapri, dan insya Allah juga akan dibimbing Mas Sapri, nanti boleh hubungi nomor yang nanti kita sertakan yang tadi sudah disebutkan Mas Sapri. Langsung kontak dengan Mas Sapri ya, nggak lewat asisten ya. Iya. Jadi nanti nomor pribadi Pak. Nomor pribadi. Nah itu nanti jika ada teman-teman yang ingin
ingin komunikasi bisa ya, jadi reseller atau jadi agen, insya Allah dibimbing ya Mas Sapri ya. Gitu. Insya Allah. Kita ada tim khusus Pak. Nah, tuh ada tim khusus. Agen dan reseller. Masya Allah. Jadi ini kesempatan bagus buat teman-teman semua. Kita melihat bukti nyata bahwa semua orang, apapun latar belakangnya, siapapun dia, dimanapun dia berasal, walaupun nggak punya pengalaman, insya Allah akan bisa menjadi seorang pengusaha yang handal. Mas Sapri, sekali lagi terima kasih waktunya. Ini mudah-mudahan manfaat buat teman-teman yang menyaksikan video ini ya. Dan mudah-mudahan jadi amal ibadah kita semua, Mas Sapri khususnya. Amin. Kita berbagi semangat, kita menunjukkan peluang dan solusi. Barangkali teman-teman ada yang sedang mencari peluang, bahwa banyak sebenarnya peluang dan salah satunya peluang yang tepat ya. Salah satu peluang yang tepat kita bisa menjadi pemasar MBO Pro ya, karena produknya unik, banyak manfaat, kita berbagi jalan kesembuhan untuk orang lain ya. Kemudian yang penting dengan berbisnis, kita punya income yang lebih, kita bisa sedekah lebih. Itu yang terpenting. Makasih, selamat menunggu waktunya berbuka ya. Insya Allah lain waktu kita bisa sambung lagi dengan obrolan yang lebih asik. Dan salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, itu tadi obrolan singkat dengan Mas Sapri ya. Jadi ini bisa menjadi pembuktian buat teman-teman yang saat ini menyaksikan, sekaligus sebagai motivasi bahwa saat ini kita sebenarnya dimudahkan ya dengan berbagai macam fasilitas online ya. Di era online, di era digital ini justru kita semakin dimudahkan untuk menjadi seorang pengusaha. Tidak perlu modal yang besar, bahkan nyaris tanpa modal sekalipun bisa. Yang penting Anda punya handphone, Anda maksimalkan handphone Anda untuk memasarkan. Jangan gengsi untuk jualan, karena semua pebisnis itu mulainya dari jualan, mulainya dari pedagang. Ya, dan nggak perlu nunggu mahir, nggak perlu paham ilmu scale up dulu, nggak perlu paham sistem-sisteman atau apapun itu tetek mengek. Yang penting Anda fokus, Anda cari duit, Anda menafkahi keluarga Anda mendapatkan income untuk kebutuhan hidup Anda, itu dulu. Nanti sambil belajar step by step secara alami, lama-lama Anda bisa jadi pengusaha yang mahir seperti Mas Sapri tadi. 2 tahun tinggal memasarkan MBO Pro yang awalnya tinggal dikontrakan, sekarang sudah bisa punya rumah ya, dalam waktu dia kerja 2 tahun. Tapi ketika dia jadi karyawan pabrik bertahun-tahun nggak bisa kebangun rumah ya, masih tinggal dikontrakan terus. Tapi dengan memasarkan MBO Pro, memaksimalkan handphone, akhirnya dia bisa menjadi pengusaha, bisa membangun rumah secara cash tanpa hutang ya, dan alhamdulillah bisa membagikan keluarganya. Ini mudah-mudahan bisa jadi inspirasi teman-teman semua. Ayo kita mulai dari sekarang ya, dengan apapun yang Anda miliki Anda optimalkan ya. Pokoknya manfaatkan yang Anda miliki, punya handphone, manfaatkan handphone Anda. Saya pun memulai dengan BlackBerry yang harganya murah, tapi bisa membangun sebuah bisnis. Saya yakin saya bisa, Mas Sapri bisa, dan teman-teman agen reseller MBO Pro pun bisa. Saya yakin yang sedang menonton video ini pun Anda juga pasti bisa. Yang penting Anda punya semangat yang besar, optimis yang kuat juga, antusias, dan kalahkan ketakutan ya, kalahkan ketakutan dengan selalu berpikir positif. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Insya Allah saya juga akan menampilkan teman-teman yang lain yang sudah bisa sukses ya dengan modal handphone ya, agar makin banyak orang yang sukses juga, makin banyak pengusaha-pengusaha yang dermawan walau berangkat dari nol. Terima kasih, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau yang kurang berkenan. Niat kami hanya memotivasi dan berbagi cerita, berbagi inspirasi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.